Selamat pagi, damai sejahtera senantiasa ada di dalam hidup kita karena kasih anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengupas sedikit mengenai firman Tuhan di Matius 6 ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, secara jujur kita mengakui bahwa perilaku manusia itu kian hari bukan menuju ke arah yang baik, tetapi justru sebaliknya. Kalau kata firman Tuhan, hari-hari ini semakin jahat. Kita perlu menyadari ini, sehingga kita perlu mengambil sikap oleh karena perubahan yang terjadi ke arah yang melawan arusnya Tuhan. Mengapa demikian? Kita bisa menjawabnya karena perilaku dosa dan kuasa kegelapan semakin mendekati waktunya untuk dihukum. Sehingga di hari-hari akhir, firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran orang yang dinyatakan dalam perilakunya yang semakin menjauh dari Tuhan. Nah, salah satu penyebabnya adalah sesungguhnya sifat ketamakan yang ada pada diri manusia. Keinginan untuk menimbun, keinginan untuk terus menambahkan sesuatu, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu batasnya. Ya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan eksistensi diri atau keangkuhan hidup. Anggapan dunia ini semakin kita banyak memiliki, maka kita semakin aman dalam hidup. Kita semakin berkuasa, kita semakin dihargai, kita semakin mudah mempengaruhi orang, kita semakin mudah mewujudkan keinginan kita. Ya. Semakin banyak memiliki itu bukan hanya harta, ya, semuanya, pangkat, kuasa, dan lain sebagainya. Orang tidak pernah merasa lelah, capek untuk mengejar keinginannya, ya, menambahkan sesuatu di dalam dirinya, terus-menerus untuk meningkatkan eksistensi dirinya. Sehingga kita tidak usah kaget kalau bagaimana di saat-saat seperti ini orang begitu ingin, orang begitu berhasrat besar untuk memperoleh itu semuanya dengan cara apapun. Nah, tentu dampaknya adalah hal yang buruk bagi hidup kita ketika kita berkaca dari firman Tuhan. Hidup kita menjadi tidak tenang, justru hidup kita menjadi was-was. Pada salah satu sisi, banyak hal yang kita usahakan untuk menambahi, menimbun, memperkaya diri. Tapi pada sisi yang lain, kita semakin was-was. Padahal tujuannya menimbun tadi adalah untuk membuat kita lebih aman, tapi nyatanya tidak. Kita menjadi ikutan arus, ya, merasa bahwa kalau kita tidak ikut-ikutan orang lain, kita merasa tidak akan memperoleh bagian. Ya, sekalipun pada awalnya itu hanya hal yang sangat biasa, hanya berupa keinginan kecil, hanya berupa hal-hal yang kecil, tapi kalau respon kita positif terhadap ajakan dunia ini, maka lambat laun akan sungguh-sungguh menggeser cara hidup kita semakin jauh dari terang firman. Banyak orang mengalami kehampaan dalam hidup. Mereka mendapatkan semuanya, mereka sekolahnya tinggi, mereka punya banyak harta, tapi dalam hidupnya ada pertanyaan besar yang membuat dia hampa di dalam hatinya. Dan terakhir, dunia menggeser untuk setiap orang kalau bisa mementingkan dirinya sendiri. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk tujuannya, dia hidup untuk keinginannya. Ya. Nah, bagaimana dengan ajaran Tuhan kita? Ya, kita begitu surprise, kagum dengan apa yang diajarkan Tuhan, ya, yang sungguh menentang arus dari apa yang kita pahami dari banyak hal di dunia ini.
Matius 6 ayat 9-13, yaitu Tuhan mengajarkan mengenai cara berdoa bagi kita. Yaitu karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, pada hari ini saya akan membahas hanya pada ayat 11, sesuai dengan judul, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, apa yang terkandung dalam ayat 9 ini? Ya. Kata hari ini yang diungkapkan Tuhan, berikanlah kami pada hari ini, itu sesungguhnya menjelaskan lebih jauh bahwa hidup kita itu merupakan satu rangkaian waktu yang sudah kita alami dan yang akan kita alami. Nah, banyak orang yang hidupnya dibebani oleh masa lalu. Dia menjadi pribadi yang pemurung karena masa lalunya dia selalu dibully, direndahkan, ditekan segala idenya, selalu didikte. Pendendam karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Temperamental karena dididik dengan cara kekerasan. Tidak bisa move on. Ya, pikirannya selalu berkutat pada hal-hal masa lalu dan dia rupanya tidak bisa mengampuni, dia tidak bisa melupakan. Tetapi hidupnya saat ini terus berpijak pada rasa sakit hatinya, rasa marahnya, rasa dendamnya, merasa pikirannya statis, ya, dan susah berbenah diri. Artinya kalau sudah melibatkan karakter, dia selalu bilang, ya saya itu begini orangnya, dari sono cetakannya begitu, sehingga jangan harapkan saya untuk berubah menjadi A, B, C, dan lain sebagainya. Ya tentu kita kalau sudah bergaul dengan orang seperti ini, ya kita susah untuk mengajari dia, karena dia merasa bahwa hidupnya ya sudah, seperti itu sampai mati pun ya begitu. Ya. Kemudian banyak orang yang begitu takut menghadapi masa depan. Di sisi lain banyak orang yang hidup dengan masa lalu, tapi kita juga melihat banyak orang yang begitu takut menghadapi masa depan. Bahkan apa yang terjadi sekian tahun mendatang sudah menjadi beban hidupnya di hari ini. Ada orang yang bekerja kayak kerbau di ladang, tidak pernah merasa cukup, tidak berhenti, tidak mengistirahatkan diri, terus bekerja semangat gitu. Karena dia sesungguhnya di drive atau dilatar belakangi oleh ketakutan akan masa depan. Ada orang yang pikirannya selalu was-was dengan masa depan. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana nanti kalau saya sudah pensiun? Bagaimana nanti kalau kekuasaan saya sudah dilepas? Ya, itu contohnya. Nah, tetapi ya Tuhan Yesus mengajarkan untuk berpikir, ya kata hari ini tadi itu mengajarkan kita untuk mempunyai pikiran bahwa menjalani hidup ini adalah fokus di saat ini saja. Ya. Matius 6 ayat 34 itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi benar, konsisten pengajaran Tuhan, perkataan hari ini itu memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani hidup ini dan bertanggung jawab pada saat ini. Ya. Pikiran kita tidak diajarkan untuk selalu terkurung pada masa lalu. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku, tetapi aku mengarahkan diri terhadap apa yang di depanku dan berlari-lari, katanya. Jadi masa lalu kita barangkali ada yang tidak menyenangkan, tetapi baiklah kita berbicara kepada diri kita sendiri, memutuskan bagi sikap kita untuk forget it, ya. Lupakanlah. Boleh kita mengingat suatu saat untuk mengevaluasi
seperti apa hidup kita di hari ini, tetapi tidak menjadikan masa lalu sesuatu yang hadir senantiasa sehingga mempengaruhi langkah kehidupan. Di hari ini itu juga mengajarkan kepada kita, pikirkanlah, lakukanlah, terima, dan kerjakan di hari ini. Apapun persoalan yang kita hadapi jam 10 nanti, jam 12 nanti, akan selesai pasti pada waktunya. Kalau saya menghibur diri ya, pada saat saya menghadapi ujian, pada saat sekolah gitu, saya selalu berkata, pada saatnya pasti akan berakhir. Ya. Kalau sidang sarjana, sesusah apapun, dibantai seperti apapun, ketika 3 jam pasti selesai. Ya sudah, gitu aja, jalani aja. Ya, kita memang deg-degan, tetapi dengan cara itu pikiran kita menjadi sedikit santai, bahwa segala sesuatu pasti ada selesainya. Dan kita selalu bersama Tuhan, maka jalan kita selalu aman. Hari ini mengandung makna, Bapak Ibu Saudara, ya, menertibkan atau memfokuskan pikiran kita pada kondisi yang sedang kita jalani. Jadi ayo pikiran kita fokus, pikiran kita arahkan dengan serius pada apa yang kita jalani saat ini. Setiap kesempatan kita selalu menyatakan bahwa saya melakukan yang terbaik. Itu saja cukup. Saya melakukan yang terbaik di hari ini, di hari esok saya bersama Tuhan akan melakukan juga yang terbaik. Yang kedua, mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Ya. Mengandalkan Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan, bukan hanya di masa lalu, di waktu yang akan datang, tapi saat ini kita memutuskan untuk hidup mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita belajar mengandalkan Tuhan. Omongan kita tidak hanya pada orang di bawah kita, orang di luar kita, tapi omongan ini berlaku juga kepada hati kita sendiri untuk membuat keputusan, saya mengandalkan Tuhan di saat ini. Untuk saya menyelesaikan segala tanggung jawab saya, bersama Tuhan, saya pasti bisa. Terpujilah nama Tuhan. Untuk yang kata secukupnya, saya akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mari kita berdoa.